This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Nah, ini cocok. Bentar. Ini lebih cocok. Oh, ini lebih pas. Iya, ini aja nih biar dia tahu kalau aku tuh marah sama dia. Loh, Kak Vivi, kenapa harus marah? Marah itu hanya akan membuat kita kehilangan teman loh. Udah dibawa santai aja. Nih, mending kirim emoticon yang ini. Mana? Coba tarik nafas dulu. Oke, I feel better. Thank you, Kak Gary. Oke, sekarang join ibadah online Star Kids kita yang super keren dulu yuk. Semua sudah menunggu tuh. Oke, yuk ambil Alkitab, duduk rapi, dan konsentrasi dengan tidak makan dan minum. Ingat, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, like dan share ya, membagikan link online Star Kids kita ini pada orang lain, supaya lebih banyak teman-teman kita yang juga mendapat berkat yang super. Oke, I'm ready. Let's pray. Dear Jesus, we thank you for today. Now we are going to praise you, Lord. Please come, Holy Spirit, into our hearts. Thank you, Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but he gave it all when he gave his son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and he gave his life so we could live.
Once there was a truck driver who drove a blue truck. He was making an important delivery that was very far away. There was another truck driver who was driving a gray truck. This truck driver was also making a very important delivery that was far away. The blue truck driver was running out of gas. He started to look around for a gas station. The gray truck driver was also running out of gas. And he also started to look around for a gas station. The blue truck driver found a gas station, but there was a problem. The gray truck driver found the same gas station, and they got to the pump at the same time. I was here first, the blue truck driver said. Move out of the way, please. No, I was here first, the gray truck driver said. You move out of the way. You weren't here first. I was. Now move. No way, I was here first. Now move out of the way. Hey, you broke my truck. No, you broke my truck. I was here first. You move out of the way. No, you move. This is called contention. In the end, both of the trucks were broken. None of them were able to get gas, and both of the truck drivers were very angry. Waduh, mereka saling marah. Kan jadi rusak semua. Duh, ini kan merugikan sekali. Iya, tuh. Coba saja kalau ada Kak Reno. Gimana coba? Apa yang akan Kak Reno lakukan di sana? Tentu saja aku akan membuat mereka tenang dulu, lalu jangan saling marah. Dan secara bergantian mereka mengisi bensin untuk truk mereka masing-masing. Setuju nggak teman-teman? Wow, very good. Berarti Kak Reno akan menjadi orang yang membawa damai. Peace maker. Keren. Nah, sekarang kita lihat yuk. Bila mereka saling membawa damai. Anggap ada Kak Reno yang menasehati mereka. Jesus taught us that it's not good to contend with one another. Instead, Jesus taught us to be peacemakers. Let's see what would happen if these truck drivers were trying to be peacemakers instead. Oh, hi there, the gray truck driver said. Why don't you go first? Oh, that's nice of you, the blue truck driver said. But that's okay, you can go first. Okay, thank you. Goodbye. Have a nice drive, the gray truck driver said. Thanks, you too, the blue truck driver said. When the truck drivers were trying to be peacemakers, none of the trucks were broken. They both got gas. And they were both happy. Blessed are the peacemakers.
for they shall be called the children of God. Semuanya jadi indah kan kalau tidak ada yang marah-marah. Tetapi semuanya menjadi orang yang membawa damai. Semua akan indah dan selalu damai bila setiap orang memperlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Friendship. I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yuk, kita katakan bersama lagi ya. Friendship. I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Nah, ini dilakukan juga oleh seorang perempuan yang bernama Abigail. Kita belajar bersama-sama kisahnya. Alright, kita buka di dalam 1 Samuel 25 kisahnya. Dikatakan begini, saat Raja Daud bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju ke padang gurun di Paran, di sana ada orang yang mempunyai banyak ternak. Orang itu sangat kaya, mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Wah, sultan banget ya. Kaya raya banget tuh. Mempunyai 3.000 domba dan 1.000 kambing. Ya, dia sangat kaya. Dan orang ini namanya Nabal. Nama istrinya Abigail. Perempuan itu, istri Nabal, seorang yang bijak dan cantik lagi. Tetapi laki-laki itu, Nabal itu kasar dan jahat kelakuannya. Wah, jadi Abigail itu adalah seorang perempuan yang bijak dan cantik. Sayangnya, suaminya adalah seorang laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Iya. Lalu ketika didengar Daud di padang gurun itu bahwa Nabal sedang menggunting bulu-bulu domba yang banyak itu tentu bersama dengan para pegawainya. Nah, Daud dan seluruh prajuritnya sedang berada di sana dan mereka pun turut menjaga keamanan dari ternak-ternak Nabal ini. Lalu suatu hari Daud berkata, "Pergilah, temuilah Nabal dan mintalah makanan yang dimiliki Nabal." Karena Nabal itu kan juga memiliki banyak. Iyalah, pasti sangat berlimpah. Karena Nabal itu kan seorang yang kaya raya. Pasti ia punya segalanya. Tidak akan ada ruginya nih bagi Nabal untuk berbagi. Betul nggak teman-teman? Nah, ketika orang-orang Daud kemudian sampai ke Nabal, mereka berkata kepada Nabal ini. Tentu mereka datang atas nama Daud karena Daud yang menyuruhnya. Karena Daud yang mengutusnya. Dan mereka meminta beberapa makanan yang dimiliki Nabal. Tetapi Nabal menjawab kepada anak-anak buah Daud itu tuh, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bagi orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka berasal? Aku tidak mau. Sekarang kembalilah kepada tuanmu itu. Wah, loh, kok gitu? Pelit amat sih Nabal. Kamu kan memiliki segalanya secara melimpah lagi. Kok untuk berbagi sedikit saja kamu nggak mau? Lalu orang-orang Daud itu akhirnya pulang kembali kepada Daud. Dan mereka menyampaikan semua yang mereka dengar dari Nabal itu. Nah, hal ini membuat hati Daud menjadi kesal. Ya, menjadi marah. Karena kok bisa seperti itu? Jadi Daud berkata kepada para pegawainya ini, "Baiklah, kalau begitu ayo semua kita masing-masing angkat pedang lalu kita datangi ke tempat Nabal. Semuanya bersiap.
Ayo kita lakukan pembalasan. Semua mengikuti Daud. Semuanya berjaga-jaga. Dan mengikuti apa yang Daud perintahkan untuk datang menyerang atau menyerbu pada Nabal. Tahu nggak adik-adik? Yang dibawa oleh Daud tidak main-main. 400 orang prajurit. 200 orang lainnya untuk menjaga di tempat untuk keamanan yang ada. Sebentar. Jangan emosi Daud. Aduh, jangan marah dulu. Apalagi kok sampai bawa-bawa pasukan, angkat pedang. Wah, santuy. Kak Reti, ini beneran Daud dan prajuritnya akan ke Nabal? Wah, kalau sampai kayak gitu, bisa terjadi hal yang mengerikan dong. Sampai bawa pedang lagi. Ya, benar. Saat saya membacanya juga, waduh gawat ini. Lalu saya baca selanjutnya, bersyukur kisahnya tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Allah menolong Daud, orang yang dikasihi Allah. Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah memakai Abigail, istri Nabal yang telah diberitahu oleh salah seorang pegawainya. Dia diberitahu bahwa suaminya telah memaki-maki atau marah-marah kepada pegawai-pegawai Daud. Padahal orang-orang atau prajurit-prajurit Daud ini sangat baik. Dan bahkan sesungguhnya mereka itu menolong, menjaga siang dan malam. Saat para pegawai Nabal itu mengembalakan domba-domba, prajurit-prajurit Daud itu menolong, menjagai. Wah, apalagi Daud dan para prajuritnya setidaknya telah menolong menjaga kawanan domba dan kambingnya Nabal loh. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Abigail? Ia hanya seorang perempuan biasa. Memang dia perempuan biasa. Tapi kita lihat yuk kisah menariknya ini dalam tayangan ini. After Samuel's death, David with his 400 men camped near a place called Maon, where a very rich man lived, called Nabal. Nabal owned 3,000 sheep and 1,000 goats, and lived with his beautiful and kind wife named Abigail. David heard that Nabal was shearing sheep, so he sent 10 of his men with a request of sharing some food with them. They said, "Remember a while back when your shepherds camped near us? We provided them protection and never took anything from them. Would you show us similar kindness by giving us some food?" David's men were shocked by Nabal's refusal. He said, "Go away and leave me alone. I would never share my hard-earned food with a bunch of people I do not know." David was furious to hear Nabal's response and decided to attack and fight them. This frightened Nabal's servants. One of the servants went to Abigail, Nabal's wife, and told her everything that was happening. "David was always kind to us, but Nabal's mean behavior is now going to put us all in trouble. David will kill us all." Abigail immediately took action and loaded up donkeys with 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep, a bushel of grain, and 300 cakes. She sent her servants to inform David that she was coming with all the food that he required for his own men. When Abigail went to David, she bowed low to him and requested, "Please, sir, forgive me for Nabal's mean and wicked behavior. If I knew that your men came to request food, I would have given them some myself. Please accept all this food and spare the life of Nabal and our servants." Thank you for stopping me from doing anything wrong. I had planned to kill Nabal, but now I will spare him for what you said. Go back and know that all is well, and I will not attack your people. The next morning, Abigail told Nabal the news.
Nabal was so shocked that he had a stroke and died in a couple of days. Keren kamu Abigail. Kamu sangat bijak dan berhasil menjadi peacemaker bagi suamimu Nabal dan Daud. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengerikan di antara mereka. Kukuku. Oke, dan Daud menyadari bahwa semuanya itu Allah lah yang melakukannya dalam kehidupannya itu. Sehingga Daud memuji Allah. Kita akan lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 34a. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. 1 Samuel 25 ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." 1 Samuel 25 ayat 33. Terpujilah kebijakanmu dan terpilihlah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang dan darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 1 Samuel 25 ayat 34a. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Adik-adik lihat bukan? Sungguh Allah lah yang menjadi tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Let's sing it. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hey, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46, Mazmur 46, Mazmur 46 ayat 2. Nah, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Adik-adik, Kak Reno, kita semua, yuk kita mulai menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Bawa damai di rumahmu, bawa damai di sekolahmu, bawa damai dimanapun kita berada. Kita katakan bersama kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau menjadi peacemaker." Yuk, taruh tangan kananmu di dada dan kita bicara pada Tuhan. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami belajar bagaimana menjadi peacemaker, orang yang membawa damai. Mari Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Jadikan kami peacemaker di rumah kami. Jadikan kami peacemaker di sekolah kami. Dan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Wah, aku mau nih belajar seperti Abigail, jadi peacemaker. Yes, firman Tuhan itu berkuasa. Ayo adik-adik, kita belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dimulai dengan menjadi orang yang membawa damai, peacemaker. Setuju? Yuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bisa melalui QR Code ini atau transfer melalui BCA. Papa dan Mama atau orang terdekat bisa membantu teman-teman. God bless you ya teman-teman.
Oke, saatnya share link ibadah online Star Kids ini. Lalu ingatkan teman-teman untuk like dan subscribe supaya bisa diingatkan terus ada ibadah online Star Kids. Ayo sama-sama klik subscribe dan like-nya ya. 1, 2, 3, klik. Good. Latihlah iman kita dengan join berdoa bersama. Join Anak Berdoa hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 5.30 sore. Ayo join Connect yuk, seru sekali. Jumat 25 Februari pukul 5 sore. Kita belajar firman Tuhan dan ada hadiah-hadiah keren. Tuh, lihat banyak teman-teman sudah terima hadiah. It's quiz time! Siapakah nama istri Nabal? Kirim jawaban kalian ke nomor hotline Star Kids. Oke adik-adik, sampai di sini dulu keseruan kita di ibadah online yang super keren Star Kids. Adik-adik dapat terus menyaksikannya setiap waktu di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan. See you next week teman-teman. God bless you.